Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia mengunjungi channel saya. Kali ini saya akan menjabarkan pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Hefni Melda, guru SDN 03 Tanjung Balip. Yang saya ikuti pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, tujuan modul pelatihan Merdeka Belajar yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, ada 5 modul yang disajikan dalam topik Merdeka Belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 materi penting yang dipahami dalam modul ini. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kedua, apa peran saya sebagai guru? Ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Bapak Ibu guru hebat, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Demikianlah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik harus mampu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Bagaimana caranya? Yang pertama, mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid sesuai dengan perannya. Kedua, menuntun kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dan aksi di mana siap dalam memulai hari untuk melihat murid semangat, berkolaborasi, serta terampil. Memberikan resiko saat pembelajaran, Bapak Ibu guru hebat, menurut Ki Hajar Dewantara, menyamakan mendidik sama dengan mendidik rakyat. Kedua, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Sebagai pendidik, semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, sebenarnya kita sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Bapak Ibu guru hebat, filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan pendidik itu menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Modul 2, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 materi. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Bapak Ibu guru hebat, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Namun, fokus pada orientasi kognitif menyebabkan perkembangan kecakapan emosional murid terabaikan.
Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Murid harus tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Itulah kata Ki Hajar Dewantara. Mendidik dengan sistem among, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Bapak Ibu guru hebat, guru seharusnya menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar berkembang sesuai kodratnya. Mendidik tidak hanya dapat mengandalkan naluri. Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Tuntunan yang baik kepada murid didasarkan dari panduan atau teori pengetahuan tentang tuntunan yang terbaik, sehingga pendidik dapat memberikan hak-hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersama menjaga dan menolak semua bahaya yang mengancam kekuatan-kekuatan dan potensi yang sedang tumbuh dalam diri murid-murid kita. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir dan bernalar yang baik. Melatih keterampilan berpikir atau bernalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada dua materi, kodrat murid dan prikon. Pendidikan bergerak secara dinamis, sehingga menyesuaikan keadaan yang berubah begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda, meski seorang kembar yang sangat identik sekalipun. Begitu juga dengan cara mendidik dan mengajar, harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik sebaiknya merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa sesuai dengan asas Trikon. Asas Trikon yang dimaksud yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya merancang pembelajaran berkelanjutan. Konvergen terbuka menerima pembaruan, serta konsentris berdasarkan kebudayaan bangsa. Bapak Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara menyampaikan, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materinya, menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi lebih awal dalam keluarga dan lingkungannya di rumah. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, bagian dari budi pekerti ada dua. Yang pertama, bagian biologis yang tidak dapat berubah. Bagian yang berhubungan dengan rasa, mana senang, sedih, kecewa, takut, gelisah, dan lain-lain. Bagian yang kedua ini adalah intelligible yang dapat berubah. Bagian ini yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Bapak, Ibu guru hebat, filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu dasar mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik.
Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 materi penting, mengantarkan murid selamat dan bahagia atau well-being, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk murid agar selamat dan bahagia. Atau pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidikan memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi masyarakat. Pendidik mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya sendiri. Pendidik senantiasa menuntun murid sesuai zamannya dan membimbing murid memperbaiki bangsa serta mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, berbicara tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Bapak Ibu guru hebat, jangan lupa salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah paparan saya tentang aksi nyata topik 1, Merdeka Belajar. Sebagai umpan balik bagi Bapak Ibu, memastikan ada perubahan dari paparan saya, silahkan Bapak Ibu guru hebat mengisi umpan balik pada link yang saya berikan di kolom deskripsi. Terima kasih. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.